Setelah Yusuf selesai menafsirkan mimpi, suasana ruang tahta hening. Firaun dan para pejabatnya terdiam. Mereka tahu, kata-kata Yusuf bukan sekadar kecerdasan manusia, melainkan hikmat dari Tuhan sendiri. Firaun pun berkata, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, yang memiliki roh Tuhan?" Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Yusuf, ketenangan, keyakinan, dan kuasa ilahi yang memancar dari dalam. Saudara, ketika Tuhan menyertai kita, bahkan dunia pun akan melihat terang itu bersinar melalui hidup kita. Firaun menanggalkan cincin meterainya dan mengenakannya ke tangan Yusuf. Ia memberi Yusuf pakaian lenan halus dan kalung emas di lehernya. Yusuf, yang kemarin seorang tahanan, kini berdiri sebagai penguasa tertinggi di Mesir. Sungguh, tangan Tuhan sanggup meninggikan orang yang rendah hati. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika waktunya tiba. Kadang perjalanan hidup membawa kita melalui lembah air mata. Namun pada akhirnya, kasih Tuhan menempatkan kita di posisi yang Ia rancangkan. Yusuf naik ke kereta kedua milik Firaun, dikawal pasukan dan rakyat yang bersorak di sepanjang jalan. Suara mereka bergema, "Hormatlah kepada Yusuf. Ia bukan lagi budak, bukan lagi tahanan, tetapi pelaksana kehendak Tuhan bagi sebuah bangsa." Namun di dalam hati Yusuf, ia tahu, semua ini bukan karena dirinya, melainkan karena kasih karunia Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab besar, jangan lupa, semua itu adalah kesempatan untuk melayani, bukan meninggikan diri. Beberapa waktu kemudian, Yusuf menikah dengan Asnat, putri Imam Gion. Pernikahan mereka menjadi simbol penyatuan antara hikmat Tuhan dan kekuasaan dunia. Yusuf tetap rendah hati, tidak melupakan imannya sekalipun hidup dalam kemewahan istana. Ia tahu bahwa panggilan Tuhan lebih tinggi dari sekadar jabatan. Kadang Tuhan menempatkan kita di tempat yang tidak kita rencanakan, tapi disitulah kita dipakai untuk menjadi terang bagi banyak orang. 7 tahun kelimpahan pun tiba. Tanah Mesir menghasilkan panen yang luar biasa, dan di bawah pengawasan Yusuf, setiap kota memiliki lumbung besar untuk menyimpan gandum. Orang-orang bekerja dengan sukacita karena tangan Tuhan memberkati negeri itu. Yusuf tidak sombong dengan keberhasilannya. Ia tahu bahwa masa kelimpahan hanyalah bagian dari rencana Tuhan untuk mempersiapkan masa yang sulit. Saudara, di saat hidupmu berkelimpahan, jangan lupa untuk menabung, bersyukur, dan berbagi. Sebab setiap berkat adalah titipan yang harus diatur dengan bijak. Dalam masa berkat itu, Yusuf dan Asnat dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama dinamai Manasye, artinya, Tuhan membuat aku lupa kesukaranku. Anak kedua diberi nama Efraim, artinya, Tuhan membuat aku berbuah di tanah kesengsaraanku. Yusuf menatap anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia teringat betapa Tuhan setia menuntunnya dari lubang penderitaan menuju puncak berkat. Saudara, mungkin engkau pun pernah disakiti, dilupakan, atau dijatuhkan. Namun ingatlah, Tuhan sanggup memulihkan segalanya dan memberi arti baru bagi setiap luka. Setelah 7 tahun kelimpahan, tibalah masa kelaparan yang berat. Tanah yang dahulu subur kini kering dan retak. Rakyat datang kepada Firaun memohon makanan, dan Yusuf membuka semua lumbung yang telah ia siapkan. Gandum yang disimpan selama masa kelimpahan kini menjadi kehidupan bagi bangsa Mesir. Saudara, inilah buah dari hikmat Tuhan, persiapan di masa baik menjadi penyelamat di masa sulit. Tuhan ingin kita belajar menata hidup dengan bijaksana dan bersyukur di setiap musim. Kelaparan bukan hanya melanda Mesir, tetapi seluruh bumi. Orang-orang dari berbagai negeri datang membawa karung dan uang untuk membeli gandum dari Yusuf. Dan Yusuf, dengan hati yang penuh kasih, melayani mereka satu persatu.
Ia menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa, persis seperti janji Tuhan kepada Abraham dahulu. Saudara, Tuhan pun ingin memakai hidupmu untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Coba renungkan, apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi sekeliling kita? Apakah kita memakai berkat yang Tuhan beri untuk menolong sesama? Jika renungan ini menguatkan hatimu, bantu channel ini terus bertumbuh dengan like, komentar, amin, dan subscribe agar firman Tuhan semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.